Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat kita mendengarkan firman Allah yang barusan kita baca. Sebelumnya khatib juga berwasiat tentang takwa. Jumat yang sebelumnya lagi diperdengarkan lagi kepada kita tentang takwa. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ada aplikasinya di dalam kehidupan kita. Takwa bukan hanya sekedar memiliki pakaian yang bagus. Takwa bukan hanya sekedar status di media sosial. Takwa bukan hanya sekedar tulisan Islam di KTP. Akan tetapi takwa ada aplikasinya di dalam kehidupan kita. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu surat yang diturunkan di Makkah yang seringkali dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap hari Jumat tatkala beliau mengimami jamaahnya pada hari Jumat, salat Jumat. Kenapa? Ada apa dengan surat tersebut? Kenapa senantiasa diperdengarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para jamaahnya? Tapi terkadang hati kita terlelap dalam tidurnya. Imam senantiasa membacanya setiap hari Jumat. Surat tersebut ternyata sering dibaca oleh imam setiap hari Jumat. Namun kita yang terkadang menjadi makmum tidak faham maknanya, atau hati kita yang terlelap dalam tidurnya bertahun-tahun seperti itu. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk mempelajari makna dan tafsir surat yang senantiasa dibaca oleh imam setiap hari Jumat, Suratul A'la wa Suratul Ghashiyah. Imam sering membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah di setiap hari Jumat. Namun pada kesempatan yang singkat di hari Jumat ini, ana akan bacakan kepada antum, kepada bapak-bapak sekalian, makna tafsir surat Al-Ghashiyah secara ringkas. Karena waktu tidak mengizinkan ana berlama-lama di atas mimbar ini. Namun antum yang memiliki waktu 24 jam dikali 7 hari, apakah tidak cukup bagi kita meluangkan waktu kemudian membaca suratul Ghashiyah dengan maknanya?
Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, ana sudah faham Ustaz, baca lagi. Ana sudah pernah membacanya Ustaz, baca lagi. Karena sejatinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin, Iqra, baca. Kita diperintahkan membaca surat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian di antara kita sudah merasa sok sudah mengerti. Maka hari ini akan ana bacakan kepada antum agar kita faham apa yang dibaca oleh imam di setiap hari Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Allah mengatakan, apakah sudah datang kepada kalian, kepada anda, sebuah berita bahwasannya rumah yang sedang kita tempati itu akan hancur? Apakah sudah datang berita kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya nanti yang namanya Turkis itu akan rata dengan tanah. Sehingga nanti tidak ada lagi yang namanya Turkis, tidak ada lagi yang namanya Masjid Utsman. Diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanah, dan kita pun akan berada di bawah tanah tersebut. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Allah mengatakan, apakah sudah sampai berita besar kepada kalian bahwasannya alam semesta ini akan Allah hancurkan menjadi debu yang berterbangan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepada kalian sebuah berita yang sangat besar bahwasannya hari kiamat itu akan datang kepada kalian. Kemudian Allah mengatakan, wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ada wajah yang mungkin selama hidupnya di dunia wajahnya terpandang. Kalau ingin lewat selalu tersedia hamparan karpet merah, dan penghormatan selalu diberikan kepadanya. Banyak orang segan kepadanya, tidak mampu menatap matanya karena takut. Mungkin karena pangkat, mungkin karena jabatan. Tapi pada hari itu, kata Allah Jalla Jalaluh, ada wajah-wajah yang tunduk dalam keadaan hina, yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tertunduk, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Amilatun nasibah. Allah mengatakan, dikarenakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila tidak ada di dalam hati seorang hamba, apabila beramal tidak mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di dunia bercapek-capek, di dunia berletih-letih, dan di akhirat kelak dia akan merasakan letih yang paling parah. Dia akan merasakan capek di dunia, dan di akhirat kelak dia juga merasakan lesuh dan lelah yang tiada taranya. Kenapa? Karena di dunia beramal tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di mana tempat mereka? Sering diingatkan oleh imam kepada kita setiap hari Jumat. Namun terkadang hati kita masih memikirkan hutang. Terkadang hati kita masih memikirkan kredit. Hati kita masih memikirkan kehidupan dunianya. Sedangkan imam sedang membahas bagaimana keadaan manusia di akhirat kelak. Kemudian Allah mengatakan, di mana tempat mereka? Tasla naron hamiyah. Nanti mereka di akhirat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibakar. Bayangkan, mereka akan dibakar dengan api yang sangat panas. Coba kita hidupkan nanti pulang di rumah, kita hidupkan lilin, kemudian kita taruh tangan kita 5 menit.
Nggak usah lama, 5 menit saja. Atau 10 menit saja, nggak usah sejam. Nggak usah setengah jam, 10 menit saja. Kalau kita mampu 10 menit meletakkan jari kita di atas lilin yang hidup, yang ada apinya, maka silakan persiapkan diri kita untuk masuk neraka. Siapkan. Terkadang kita kalau masak, istri kita yang masak, kemudian tiba-tiba minyak itu mengenai badan kita, kita akan berlari. Kita akan mencari obatnya, sehingga kita tidak merasakan panas dari minyak tersebut. Lalu bagaimana yang kata Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah katakan, tusqa min ainin aniyah. Penduduk neraka kehausan. Mereka butuh dengan air minum. Apakah Allah kasih? Naam, Allah kasih jamaah. Allah kasih kepada mereka air minum dari api neraka. Diberikan air minum kepada mereka. Kita seringkali tatkala minum kopi, dibuatkan oleh istri kita, maka tatkala kopi tersebut dalam keadaan panas, maka kita akan kaget dan langsung meletakkan kopi tersebut. Ya Allah, panas sekali kopinya. Atau kita minum teh, kemudian teh itu memang panas. Tatkala kita minumnya, maka kita akan kaget dan langsung meletakkannya. Ini di dunia. Kalau kita merasakan panas, kita masih bisa meletakkannya. Namun bagaimana yang di dalam neraka, kata Allah, tusqa min ainin aniyah. Mereka itu akan dituangkan air dari api neraka. Mereka akan dicontangkan mulut mereka. Apa tujuan mereka minum? Agar mulut mereka hancur dan agar usus-usus mereka hancur. Kemudian penduduk neraka lapar jamaah. Mereka merasakan lapar. Apa kata Allah? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Penduduk neraka mereka lapar. Mereka berteriak minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan makan. Makanan yang berduri, yang bisa menghancurkan mulut mereka, yang bisa merobek usus-usus mereka. Kita makan tujuannya agar sehat, agar kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun penduduk neraka diberikan makanan agar Allah menambahkan azab di atas azab kepada mereka. Allah mengatakan, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan dan minuman yang Allah berikan kepada mereka tidak bisa menghilangkan haus mereka. Kita minum di dunia tujuannya menghilangkan rasa haus, tapi di neraka tidak. Tujuannya agar anggota tubuh mereka hancur sebab air minum tersebut. Mereka minum tidak bisa menghilangkan rasa haus mereka. Mereka makan tidak bisa menggemukkan mereka, dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Kemudian Allah katakan, Allah sebutkan setelah itu golongan yang kedua. Manusia pada hari itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama sudah kita sampaikan, yaitu golongan yang berada di neraka. Golongan yang kedua Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, ada wajah-wajah yang gembira. Ada orang-orang yang merasakan keceriaan. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Dikarenakan mereka ridho atas amalan yang mereka kerjakan selama di dunia. Mereka ridho. Coba kita lihat, kenapa ada orang yang sholat di shaf pertama, ada yang sholat di shaf kedua, ada yang sholat di shaf ketiga, dan bahkan ada yang telat. Nah, semuanya beramal, tapi balasannya sesuai dengan apa yang diamalkan. Ada orang-orang yang hadir ke masjid di awal waktu, dan ada yang telat ketika para malaikat sudah menutup catatan amal-amal manusia di hari Jumat. Maka ada orang yang telat. Maka semuanya akan mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Kemudian mereka
dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jannatin 'aliyah. Tempat mereka adalah di surga yang paling tinggi. Apakah dikarenakan surga yang tinggi, kemudian pohon-pohon yang besar, kita akan kesulitan mengambil buahnya? Tidak, jamaah. Kita seringkali disampaikan oleh orang tua kita dahulu. Mereka mengatakan, "Nak, kalau kamu masuk surga, maka kamu akan dengan mudahnya mengambil buah-buahan tersebut. Engkau akan mudah mengambil buahnya, dan buah-buahan itu akan datang kepadamu, nak." Naam, benar apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Allah mengatakan di dalam surat yang lain, "Qutufuha daniyah." Kalian akan mudah memetik buah-buahan di surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "La tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah." Kemudian kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, di surga kalian tidak akan mendengar ucapan-ucapan omong kosong. Kalian tidak akan mendengarkan ucapan-ucapan bohong. Kalian tidak akan mendengarkan ucapan-ucapan penghinaan, mengolok-olok. Tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Fiha 'ainun jariyah. Dan di dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan disediakan air. Ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar, ada sungai dari susu, dan ada sungai dari air itu sendiri. Kemudian Allah sebutkan kepada kita, ditawarkan di setiap hari Jumat kepada kita. Allah mengatakan, "Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabathuthah." Allah mengatakan nanti kalian di surga, kalian sudah disiapkan gelas-gelas yang tersedia di tempat kalian, kata Allah. Sudah disediakan. Kita kalau ingin minum di dunia, kita ke dapur, ngambil airnya, kemudian kita minta tolong sama istri. Tapi di surga sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan sudah disediakan tempat tidur yang tinggi, sehingga bisa melihat penduduk surga yang lainnya. Kemudian Allah katakan bahwasannya di dalam surga sudah disediakan bantal-bantal yang sudah tersusun rapi. Sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah disusun rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, disediakan untuk hambanya. Kemudian di dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga itu ada permadani-permadani yang indah. Kita lihat pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia atau orang-orang yang terpandang, mereka tatkala lewat itu ada karpet merah yang terbentang luas untuknya. Namun setelah karpet itu dipakai, maka akan digulung, dikembalikan ke tempatnya semula. Tapi di surga, di setiap kita melangkah, situ sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disediakan karpet yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah mengatakan manusia itu lebih mencintai dunia, sedangkan akhirat itu lebih kekal dan abadi selamanya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah sampaikan kepada kita golongan yang pertama dan golongan yang kedua, apakah kita masih ingin bersusah payah mencari kehidupan dunia sampai saling siku menyiku untuk mendapatkan dunia yang akan ditinggalkan? Sudah disebutkan oleh Allah, kalian ingin masuk surga, ini jalannya, ini caranya.
Kalian ingin masuk neraka, ini jalannya, sudah diberikan alamat-alamatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita masih condong kepada kehidupan dunia? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, setelah membahas golongan yang pertama dan golongan yang kedua, kemudian Allah mengajak kita untuk mentadabburi alamnya. Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah mengatakan, tidakkah kalian melihat kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan sedemikian indahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dahulu penduduk Arab, mereka sering melihat onta. Maka Allah mengajak kita berfikir bagaimana onta itu diciptakan. Kemudian bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit itu tidak ada tiangnya. Dan Masya Allahnya langit itu tidak runtuh dan tidak menimpa kita. Maka terkadang coba anak kita diajak keluar, nak, lihat langit itu nak, nggak ada tiangnya, dan langit ini tidak menimpa kita. Ajak anak-anak kita menanamkan tauhid ke dalam hati mereka. Siapa yang menciptakan langit nak? Siapa yang menciptakan bintang-bintang, rembulan dan matahari? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang sebagian di antara kita lebih semangat mengindahkan langit-langit rumahnya. Diindahkan langit-langit rumahnya. Nah, enggak jadi masalah, boleh. Boleh kita memperindah langit-langit rumah kita, namun jangan sampai kita tidak mentadaburi langit yang sebenarnya yang Allah ciptakan di atas kepala kita. Kemudian Allah katakan, wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bumi itu menjadi seimbang dan tidak terjadi ketimpangan. Kemudian Allah mengatakan, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanah-tanah itu menjadi datar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjalan dalam keadaan seimbang. Maka terkadang kita yang melewati tanah, menginjak tanah, sampaikan kepada anak kita, nak, kita ini dari tanah nak. Kita akan dikembalikan ke tanah dan nanti kita akan dikeluarkan dari tanah juga. Siapa yang menciptakan kita nak? Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan kepada anak kita, ajarkan tauhid kepada mereka. Kemudian Allah memberikan peringatan kepada Nabi SAW, memberikan kabar kepada Nabi SAW dan kepada orang-orang yang mengambil warisan para nabi, yaitu para dai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadzakir innama anta mudzakir. Ketahuilah Muhammad, ketahuilah orang-orang yang berdakwah, tugas kalian itu hanyalah menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, kalian tidak punya kuasa kepada mereka. Kalian berdakwah, engkau berdakwah wahai Muhammad SAW, kalian tidak punya kuasa. Mereka pengen tidur, silakan. Mereka tidak ingin peduli dengan apa yang disampaikan dari ayat dan hadis, silakan. Kalian tidak punya kekuatan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan. Yang peduli mereka akan mengambil ilmunya, yang tidak peduli jangan dihiraukan mereka, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling, yang tidak mengimani Al-Quranul Karim, tidak mempercayai hadis Nabi SAW, wa kafar, dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka nanti dia itu akan diazab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan azab yang sangat besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada kami. Thumma inna alaina hisabahum, maka sesungguhnya hisab mereka itu ada pada kami. Allah mengatakan juga di dalam surat yang lainnya, di dalam surah Al-Isra,
Allah mengatakan Iqra kitabak, bacalah kitab kalian, kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah yang menjadi penghisap pada hari itu diri kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka jangan terlalu terobsesi kepada dunia, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Dan Nabi SAW juga mengatakan kepada kita, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janahal ba'udah." Kalau seandainya dunia yang kalian perjuangkan, dunia yang kalian mau berkorban untuknya, kalian yang mau berpisah dengan saudara kalian sebab dunia, berpisah dengan orang tuanya, saling tidak sapa menyapa. Allah mengatakan kalau seandainya dunia ada harganya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk saja, masaqa kafirun minha syarbatama, maka sesungguhnya orang kafir itu tidak akan diberikan air sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir itu tidak akan diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dunia ini ada harganya seperti satu sayap nyamuk. Namun ternyata orang kafir diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman menyembah api, menyembah apapun mereka selain Allah, Allah berikan air kepada mereka. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada harganya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang hari Jumat, harinya kita bersolawat kepada Nabi SAW, maka perbanyaklah solawat kepada beliau, karena beliau mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan fasallallahu alaiha biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, kata Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum ya Rabbana. Allahumma ansurhum. Allahumma ansur jami'al muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.